Iya, kayak gitulah. Tinggal dupak, didupak. Udah pada dupak, itu nggak masalah. Gitu kan kalau pakai digital, kalau di gambar. Ini kan kalau untuk personal skill kan itu susah, bro. Itu kan bener-bener kayak Pak Ceko, gimana nih kabarnya, sehat? alhamdulillah, so far so good. Anjay. Halo teman-teman dari channelnya Agus Katulistiwa. Oke, siap. Respect. Nah ini teman-teman ya, buat teman-teman semuanya. Jadi Pak Ceko ini adalah guru saya nih, bos. Anjay. Guru. Iya serius, guru di bidang apa nih ya? Guru di bidang musik. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk let's go cekicus ke channelnya ya. Ada nanti gua kasih linknya di bawah, oke? Nah sekarang teman-teman kan belum kenal juga nih sama Pak Ceko nih. Itu julukan Pak Ceko dari mana sih? Kok bisa jadi ada Pak Ceko gitu kan ya? Aneh juga gitu. Oke ya. Selamat datang untuk teman-teman para penonton channelnya Agus Katulistiwa. Sekali lagi kenalin gua Haji Ceko. Sebenarnya gini bro. Dulu sih dipanggil Haji Ceko itu kalau itu masih sebenarnya zaman dulu banget gitu lah ya. Kalau nama gue kan asli kan bukan Haji Ceko ya. Iya. Tapi orang-orang lebih mengenal nama Haji Ceko itu karena ya dulu gue waktu kecil pernah dibawa umroh lah sama bokap. Oh gitu. Jadi kalau pulang iya. umroh itu anak kecil kan dibilang Haji kecil. Kalau Ceko sendiri gue waktu kecil katanya itu Jiga Cina. Mirip orang Tiongkok. Oh ya, jadi Ceko gitu. Oh iya. Jadi kan kalau orang Tiongkok kan kalau di Indonesia biasa dibilang encek atau engkau. Iya benar. Itu sebenarnya. Iya. Itu lah ya. Oh iya, itu jadi silsilah dari nama Haji Ceko itu ya. Siapa sih gue sebenarnya? Gue ngapain nih di sini? Iya. Ini gue mau ngapain di sini? Ya sebelumnya kenalin dulu dong. Itu. Terus sebenarnya gue kebetulan juga ya. Terima kasih nih untuk Agus Katulistiwa juga yang udah ngundang gua jauh-jauh dari Cianjur ke sini nih ya, ke base campnya. Gila nih di Takokak. Iya, Takokak. Nah, gua di Cianjur itu sebenarnya kalau orang teman-teman band sih ya, kalau teman-teman band bilang gua itu penggerak lah. Bisa dikatakan promotor penggerak. gitu. Ya, promotor, penggerak scene musik khususnya di scene musik underground. Oh iya. Sebenarnya nggak cuma underground juga, banyak juga scene musik yang lain yang banyak juga band-band yang merapat ke acara-acara gua. Nggak cuma band-band cadas, nggak cuma band-band ekstrim Cianjur, tapi juga banyak juga band-band yang di luar scene musik genre-genre cadas seperti genre pop, genre yang lainnya. Dan hampir semua sekarang merapat alhamdulillah. Jadi waktu 2020 tuh ya, sebenarnya gua penggerak di bidang musik itu dari tahun 98. Tahun 98 itu. Cuman udah berapa tahun tuh ya? Udah lama ya. Udah lama. tahun lebih berarti. Ya, tapi saat itu gue masih anak band. Iya. Masih jadi anak band ceritanya. Belum jadi promotor gitu. Belum jadi seorang penggerak. Tapi pas jadi kalau kita bicara scene musik di Cianjur ya, underground itu scene musik cadas di Cianjur itu tahun 99 kalau nggak salah itu 90 kalau nggak salah 99 lah. Itu pernah jadi devisa paling baik sedunia, ketiga tapi ketiga itu di Cianjur. Gila. Waktu itu tahun 99. Promotornya siapa tuh kira-kira? Itu masih banyak lah, masih mungkin orang-orang yang terdahulu dulu, masih
om-om gue lah yang mungkin ada yang masih sekarang juga masih bergerak, ada juga yang udah istirahat. Iya benar. Itu tahun 99 sih musik underground di Cianjur menjadi apa namanya yang paling terbaik ketiga di dunia. Yang pertama itu di Amerika ya. Yang pertama di Amerika. Luar Terus biasa. ada lagi yang kedua kalau nggak salah itu di mana ya gue lupa. Nah yang ketiganya itu di Cianjur. Bukan Bandung, bukan Jakarta, tapi Cianjur. Cianjur, asli Cianjur. Nah itu di Cianjur tahun 99 tuh menjadi underground scene musik terbaik tuh sedunia ya. Tapi tahun 2004 kalau nggak salah, kala itu Bupati Cianjur mentiadakan scene musik underground tahun 2004 itu. 2004. Itu alasannya apa tuh kira-kira? Nah, waktu itu yang menjabat waktu itu Haji Cecep Muchtar kalau nggak salah ya. Waktu itu kenapa sih sampai dihilangin? Karena benar mungkin dari segi negatifnya ya betul. Jadi teman-teman di setiap gigs ya kalau di underground itu kan ada gigs, acaranya namanya gigs ya. Jadi setiap gig yang digelar itu jadi ajang transaksi narkoba. Khususnya kebanyakannya dari teman-teman yang bergenre punk. Teman-teman punk itu mereka bertransaksi narkoba. Jadi di setiap acara musik gigs itu, jadi nggak cuman kita nikmatin musik, tapi ada sambil jual narkoba juga. Mungkin bisa dikatakan oknum lah kalau sekarang ya. Tapi ya itu memang terjadi gitu. Jadi peredaran narkoba saat itu di Cianjur khususnya banyak didapatkan kasusnya dari teman-teman gigs yang ngadain acara khususnya di scene musik underground. Makanya dihilangin tuh karena waktu itu Cianjur merubah kotanya menjadi kota santri, Cianjur Sugimukti atau apalah gitulah pokoknya. Hilang lah si musik underground. Baru ada lagi di tahun 2010. Baru itu ada lagi. Scene underground ini boleh hadir lagi di Cianjur di 2010 waktu bupatinya itu Irfan. Nah, itu baru diadain lagi. Nah, dari sana acara-acara musik underground kembali rame saat itu. Jadi tapi sayangnya teman-teman band Cadas di Cianjur saat itu karena mungkin atmosfernya udah hilang karena udah nggak boleh main. Berarti jedanya berapa tahun? Udah lama ya. Jadi mood musik mereka udah pada hilang. Nah, jadi mereka udah nggak fokus lagi main band. Padahal dulu skala Burger Kill, skala seperti Jeruji dan lain sebagainya itu paling pengen main di Cianjur. Dulu belum jadi sekarang ya ini ya kayak band itu dulu siapa sih yang nggak mau main di Cianjur? Kalau belum main di Cianjur berarti belum jadi band bagus saat itu ya saat itu. Tapi sekarang ya mungkin gara-gara itu gitu. Sekarang pun ya teman-teman gue juga ngadain waktu itu terakhir 2018 2017 itu kita gendeng Burger Kill itu budgetnya udah mahal bro. Jadi budget Burger Kill udah mahal tuh. Padahal kala itu mereka pengen banget main di itu tanpa harus dibayar saat itu ya. Tapi sekarang anjir itu udah pada mahal nih band-band yang itu. Sedangkan sejarahnya band-band yang sekarang udah jadi keren-keren itu ya gue tahu lah. Karena mereka dulu itu bener-bener main di Cianjur itu dari bawah banget gitu. Kira-kira gitulah kalau ngomongin scene musik. Nah baru setelah itu gue main band lagi karena boleh ya, nama band gue Rotten Project tuh ya. Benar. Main band lagi karena scene musik underground di Cianjur hype lagi ceritanya nih ya. Banyak acara sampai akhirnya kasarnya gini lah, promotor atau penggerak yang dulu tuh mungkin udah sama seperti anak bandnya udah moodnya udah hilang. Moodnya udah hilang. Sedangkan apa ya namanya? Kalau nggak ada penggerak berarti nggak ada acaranya dong. Nah, saya kepikir dari 2000 berapa ya gue jadi ceritanya sih penggerak ya. Karena sebenarnya diakui penggerak atau tidaknya itu kan harus nanyanya sama anak band bro. Bukan gue sendiri yang bilang gue nih penggerak nih. Nah gue promotor nih. Kan bukan begitu. Kan harusnya anak band yang ditanya. Cuman lu boleh cek aja langsung di channel gua. Benar. Ada banyak itu di channel Cianjur milik kita. Nah itu di channel gua. Jadi gue ceritanya karena mungkin saat ini mungkin
channel YouTube, dari YouTube gue bisa salah satunya bisa ngepromosiin juga nih teman-teman band Cianjur. Oh iya, Nah, gue bisa. bikin begitu nih. Bikinlah gue channel ceritanya di Oh, 2020 itu masih baru. Oh, Sebenarnya baru channelnya masih baru. baru-baru channelnya iya. baru-baru sekarang. Orang sih ide itu udah lama banget, cuman gak gue aplikasikan karena ngapain lah ribet lah. Iya. Nah, yang penting ada acaranya, Jadi tapi promotor secara langsung gitu, Ah. nggak pakai sosmed-sosmed nggak ada buat gitu. sosial dulu. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting ada acaranya. Tapi ternyata banyak saran juga kan harus ada dokumentasi, bro, katanya. Oh, iya, benar. Sekarang kan kalau ada channel YouTube, setidaknya acara-acara lu kan ada. Mereka Iya, bisa lihat, nggak benar. cuman yang waktu itu datang ke acara aja. Iya. Gitu. Kalau dulu kan kita cukup bikin player, bikin pamflet, sebarin ada acara nih, bla 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 bla, iya, begini iya. jadi ngumpul gitu kan. Ya mungkin karena era juga ya, era-eranya sekarang begini. Ya mau nggak mau lah gue bikin channel namanya Cianjur Milik Kita. Lu boleh langsung cek aja ke channel gue di sana. Khusus itu untuk sin-sin musik Cianjur, untuk teman-teman band Cianjur. Nah ini nih ada satu pertanyaan nih dari saya nih, kalau misal dulu sebelum PPKM, sebelum adanya COVID nih, itu seperti apa, dan sesudah COVID itu seperti apa? Nah, Pastilah ada perbedaan gitu ya. Banyak banget perbedaannya. Bahkan, nah ini yang sebenarnya yang bikin teman-teman Cianjur mengakui gua seorang promotor tuh di sini mungkin seorang penggerak tuh di sini. Waktu COVID itu jelas lah ya. Waktu maksudnya sebelum COVID itu jelas enak lah. Gitu. Kita bikin event besar-besaran pun nggak ada masalah. Gitu kan? Mau kerumun seperti apa, mau mosing seperti apa, mau di tempat yang luasnya segimana nggak akan ada masalah. Gitu. Iya. Tapi saat COVID di 2019 ya kalau nggak salah COVID 19. itu ya. Saat COVID bener-bener karena mungkin kerumunan, karena gigs musik itu, event musik itu berhubungan selalu dengan kerumunan, otomatis kan udah nggak boleh nih ya. Iya. Nggak boleh ada acara Iya, musik. jelas itu makanya Di nih. seluruh kota nggak boleh. Nah, karena mungkin apa ya, insting atau energi gua di situ di acara gitu, bikin acara. Iya. Gua maksain bikin acara di suatu acara di sebuah klub atau kafe lah ya. Kafe saat itu gue bikin acara bertemakan underground, masih underground dengan format waktu itu Cianjur Milik Kita, gigs Cianjur Milik Kita volume 1 waktu itu yang pertama. Gua undang semua teman-teman band Cianjur, dari luar kota juga ada. Gua undang semua dari Bandung, dari Sukabumi. Iya. Gua undang semua di situ. Sukses, bro. Sukses. Yang datang banyak karena mungkin mereka kangen dengan apa namanya, euforia dengan atmosfer gigs ya. Iya, mereka pasti, kangen nih, pasti. udah lama banget. Udah lama gak party gitu. Udah lama nggak party, banyak teman-teman semua yang seneng sin musik pada datang di situ. Sampai di volume 2 gue bikin lagi, masih di kafe yang sama. Di volume 3, dari volume 2 mulai ada polisi tuh. Nah, yang awas lo bikin lagi. Kalau lo masih mau bikin, kasarnya gua ciduk lo gitu. Iya. Tapi karena guanya apa ya namanya, mungkin keras kepala. Nekat. Kalau dalam bahasa Sunda bedegong. Iya benar. Gue bikin lagi yang volume 3. Polisi datang lagi, tapi nggak dibubarin karena mereka datangnya di akhir. Untungnya di akhir. Untungnya di akhir. Ya. Pas di volume 4-nya tuh, pas di volume 4 gue bikin lagi, sebelum gigs dimulai, guanya diciduk. Diciduk. Oh, jadi kena dong itu. Kena, diciduk, dibawa gue ke pesantren. Ya, Gila pesantren dulu. Gue pesantrenin dulu di situ. Iya. Untuk cuman nggak lama lah, cuman beberapa bulan pesantren. Gue dibebasin dengan apa yang namanya, syarat tidak boleh bikin gigs lagi selama pandemi gitu kan, selama pandemi. Akhirnya dari situ gue alihin beberapa gigs ke channel gue sendiri. Ke channel YouTube gitu. Ya, akhirnya gue alihin ke beberapa acara. Sebenarnya gue untuk show-nya, untuk on air-nya langsung itu, kalau dulu udah nggak ada on air ya, cuman untuk gigs sendiri gue acaranya banyak. Salah satu nggak cuman teman-teman nge-gigs aja atau main band aja di event itu, enggak gitu. Ada juga acara apa namanya, talk show. Kalau gua sih bilangnya mimbar bebas ya, mimbar bebas. Jadi si teman-teman ya khusus untuk industri musiknya di situ yang gua angkat. Jadi
mungkin kayak lu Gus, lu punya jualan salon nih, apa namanya, ya nyablon. Oh iya. Nah, nyablon. Misal. Nih, ada hubungannya nggak sih sama musik? Ada, jelas. Ini kaos yang gua pakai kan kaos band, kan dari sablonan. Iya, Nah, benar. industrinya yang gua angkat kayak gitu. Iya. Terus artwork untuk di album. Contohnya nih album si teman band kan harus ada artworknya, Iya, gambar iya, kayak jelas. gini lah. Heeh. Nah, gua angkat si pembuat artworknya juga kayak gitu. Jadi iya, benar. nggak cuma musiknya tapi industrinya juga gua angkat. Nah, dan akhirnya gua masukin semua ke Jadi channel. sistemnya itu saling menguntungkan dong. Saling ya? menguntungkan. Jadi teman-teman yang punya industri kreatif, Iya. contohnya nggak cuma sablon ataupun artworknya atau bahkan apalah studio recordingnya, bahkan kan Iya, kalau kita mau bikin album atau bikin lagu kan harus track lagu nih Iya, di iya. studio. Teman-teman studionya gua angkat, gua undang. Oh, benar. Nah, Gila. gimana sih supaya teman-teman minimal industri musik di Cianjur itu jadi berkembang kembali Iya. seperti dulu gitu. Heeh. Nah, saat itu gua alihin ke channel YouTube. Channel YouTube, Nah, iya. ke channel YouTube. Awalnya sih nggak ada YouTubean, Gus. Iya. Awalnya ya udahlah, gue yang penting ondang ini pada datang, toh tetap berkembang. Cuman bener juga sih, harus ada dokumentasi. Bener. Jadi balik lagi ke sana. Ya, Iya, gitu. benar. Jadi gua alihin ke sana semua gitu. Selain dari live si bandnya sendiri. Gitu. Kalau dulu kan dalam satu gigs itu kan kita manggung yang ngisi kan nggak cuma satu band, sampai 10 band kan, paling sedikit 7 atau 5 band lah gitu. Iya. Tapi saat ini ya untuk bikin event itu di masa pandemi ini Paling berapa memang band ini? agak sulit. Memang sekarang apalagi setelah gua keluar dari pesantren, nah ya itu agak sulit. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau untuk bikin event dengan jumlah band yang banyak, kayaknya Sangat gak saat memungkinkan. ini ya walaupun memang gue masih secara militan gue masih gitu. Iya. Secara militan, tahu-tahu ada aja di channel YouTube gue Iya, acaranya gitu iya, kan, benar. tanpa ya militan lah, tanpa Iya. harus. Kalau dulu kan bikin player dulu kita sebar di sosmed, Iya. pada datang kan. Nah, kalau sekarang paling playernya nih Jadi bikin. gak publik gitu. Nah, nggak Jadi publik langsung lah. ke playernya Yoi, aja. jadi sifatnya private. Iya. Nah, yang datang paling teman-teman band doang. Gitu. Terus kita liput, masukin ke channel. Jadi Iya. teman-teman yang nggak datang saat event itu bisa lihatlah di channel gua setidaknya. Tadi gua band teman gua main, gitu. Dia masih iya, bisa benar, lihat benar. kayak gitu. Susah gua kalau untuk di masa pandemi ini, apalagi setelah itu tadi setelah gua keluar dari pesantren. Itu susah banget. Jadi ada ancaman tersembunyi mungkin. Yoi, ada ancaman. Takut sih enggak. Kalau memang gua takut, gua pasti berhenti total gua. Cuman lebih ke apa? Totalitas Ya. atau apa nih? Nggak tahu ya, mungkin bukan, kalau dibilang totalitas bisa juga. Iya, Cuman iya. mungkin apa ya? Mungkin jiwa gue udah di sana. Iya, Jiwa gue udah di sana aja gitu loh. Jadi ya oke lah. Ayo, kalau kayak gini lah, sampai-sampai teman-teman band lah bilang kasarnya, Ji kemana aja? Gitu. Nggak ada acara. Di Cianjur nggak ada acara. Kayak gitulah. Gitu. Iya, Karena benar. saat pandemi itu katanya kata teman-teman band mah bilangnya ya cuman lu dong yang berani bikin acara saat pandemi gitu. Iya. Sampai teman-teman dari luar kota pun mencium gitu, wah gila nih orang siapa gitu kan. Iya. Kita pandemi aja nggak berani nih di kota Bandung dan Sukabumi di Bogor, kita nggak berani bikin acara, nih orang kok nekat banget Iya, gitu. benar. Sampai pada datang bener, ternyata kok bener nih. Sampai ya setelah ternyata ada hikmahnya juga bikin acara di saat pandemi, link gua semakin menyebar di Iya, seluruh iya, kota. benar. Nah, karena mungkin ya orang goblok katanya. Goblok, si ini goblok banget nih dia orangnya nih. Gitu. Ya kayak gitu lah Gus lah. Iya, Kalau iya. untuk pandemi ini Gus, Iya. pokoknya fuck COVID lah. Iya sih, kebanyakan ya gitu. Justru masa pandemi ini agak gimana ya? Banyak yang bermasalah dengan ekonomi juga Yoi, gitu kan. betul. Banyak lah, apalagi untuk teman-teman musisi yang menggantungkan hidupnya ya di seni Iya lah. di seni, ya justru itu Udah. udah gila Total. banget sih. Kasihan banget lah. Nah tapi ini kalau band-band Cianjur yang terkenal nih sebelum masa COVID dari band underground itu mungkin ada berapa band tuh yang mungkin terkenal lah keluar kota lah gitu ya. Ya, banyak juga nih teman-teman band Cianjur dari underground ataupun dari skena musik yang lain itu sampai udah bisa dikenal di luar kota lah ya.
mungkin kalau gue sebutin sih agak rasis. Kalau gue sebutin satu-satu agak rasis. Iya, iya. Maksudnya gini loh. Jadi kita itu berpegang teguh tidak sindrom star atau sindrom artis. Iya, iya. Nah, jadi mau lu udah terkenal, mau gua band baru, kita satu sejajar aja. Iya, Nah, sejajar aja gak ada sejajar ini. aja. Tapi silakan aja lah teman-teman bisa lihat di channel gua mungkin ya untuk lebih tahu band-band mana aja sih yang memang udah mereka kenal sampai keluar kota gitu, baik dari scene musik cadas, scene musik ekstrim ataupun scene musik yang bisa dikatakan bukan underground lah atau Iya, pop gitu kan, yang rock gitu. Jadi kalau gua sebutin nih satu nih, ntar dia ngerasa sindromatis dan si bandnya pun, wah Ji jangan gitu dong. Wah, pasti, dia pasti nggak pasti. enak karena di kita ya khususnya di Cianjur lah, khususnya di Cianjur sebenarnya kita tidak paling menjauhi yang namanya itu sindrom star. Pokoknya gitu, sindrom artis itu. Iya, Ya kecuali memang si band itu dari awal bikin band niatnya untuk komersil beda lagi. Iya, beda lagi itu karena niatnya pengen jadi artis. Iya. Gitu. Kalau di underground sendiri kan ya udah sama aja gitu. Iya, kayak sejajar aja. Sejajar aja gitu. Juga gitu kan ya. Lo jadi band bintang tamu paling tinggi loh. Oh, nama bandnya paling gede gitu Iya, kan. iya, iya. Sebenarnya itu gua paling tidak setuju. Nah, kalau ada di player nama bandnya gede. Wah, contohnya nama band lu Gus. Agus Katulistiwa gede. Terus band-band kecil di bawah namanya. Itu paling gua paling Nggak setuju. nggak setuju. Makanya di player-player gua di acara-acara gua saat gua cantumin nama band sejajar semua sama. Iya. Mau itu band udah lama, mau itu band udah terkenal keluar kota, mau lu band baru sejajar. Pokoknya. Kalau Iya. di player itu sejajar, kita main sama. Jadi main adil aja di sana. Adil aja, kayak gitu. Gila sih. Ya nggak, makanya Oke. sering-sering lengok tengok channel gue nih. Ya Cianjur milik kita itu keywordnya. Oke. Itu Gus. Lu sejak kapan main podcast begini, Bro? Gila lu. Ini udah lumayan. Anak band juga. Anak band jadi. Iya ini udah lumayan sih. Awalnya kan gue bukan dari podcast ya. Awalnya gue dari kayak ya semacam apa ya? Semacam tutorial kali. Semacam tutorial. Terus akhirnya gue memutuskan kan itu udah lumayan rame tuh penontonnya nyampe puluhan ribu juga kan. Cuman gue memutuskan kayaknya kurang apa ya. Jadi gak sehati gitu loh sama gue gitu kan. Ya udahlah, mending ke podcast aja gitu. Podcast vlog sama ya mungkin tutorial apa ya nanti. Terus kan gue yang nanya nih, gue juga host loh. Gue iya. juga host ya. Nah, gue pengen nanya nih. Oke. Perkembangan musik di Takoka gimana nih? Nah, loh, gue belum ada satupun band yang dari Takokak nih, yang ke event gue. Gimana ya? Kalau contohnya dari daerah Cianjur Selatan ya, dari Sindang Barang, dari Cidaun, dari Sukanagara ada loh. Oh itu udah Dari ada. Takokak mana loh? Takokak ada band nggak sih? Ada musik nggak sih di Takokak? Gimana ya kalau berbicara? So. Gini. Kalau berbicara tentang musik di Takokak itu ya mungkin kayak gimana ya gue bilangnya ya? Ya, ayo. Dibilang nggak ada. Ada Gitu. Dibilang ada. Tapi kemana buktinya gitu kan ya? Iya. Jadi gue bingung itu kalau masalah jawab itu studio ada lah ya. Studio musik ada ya? Iya, cuma buat main-main. Terus di sananya tertulis nih no underground. Waduh, underground. Gawat. Iya. Aduh, kalau masih ada studio kayak gitu, aduh, kalau di Cianjur udah mati itu. Habis itu. Tapi enggak kan itu masih berjalan loh. Ya, jadi gini Gus, sebenarnya kebenaran nih, mumpung gua lagi ada di channelnya Agus Katulistiwa ya, sebetulnya domisilinya kan Takokak ya. Iya, Aku juga pengen ngajak ke teman-teman Takokak khususnya yang nonton, kalau teman-teman punya karya mungkin udah nge-track karyanya, mau itu udah di-track ataupun belum, dijadiin karya, ya gue bisa bantu untuk mempromosikan karya lu sebenarnya gitu. Iya, nanti ya buat teman-teman lah yang nonton silakan kasih infonya gitu ya itu. Silakan. Nanti juga saya mau ada ini sih, mau ada apa ya bincang-bincang hangat lah sama pemilik info Takokak itu loh. Oh, Biar lebih
itulah gitu Iya, biar lebih up to date. Benar. Iya benar. Gue pernah nge-DM juga ke adminnya Impat Takokak gitu. Kalau memang ada teman-teman band dari Takokak yang memang udah punya karya ataupun belum punya karya, tapi setidaknya mau melebarkan sayap, ke downtown anjrit ke kota lah ya. Ke pusat kotanya gitu, ke pusat kota Cianjurnya. Gue bisa bantu sebenarnya gitu, apalagi kalau lu udah punya karya, mau itu genre lu genre lu cengeng juga nggak masalah, sebenarnya nggak masalah. Urusan lu nanti karya lu diterima atau enggak sama teman-teman Cianjur ataupun sama radio-radio yang ada di Cianjur itu nggak masalah sebenarnya, tapi setidaknya gue bisa bantu. Lu mau diarahin kemana? Contohnya gini, lu di Takokak nih Gus, punya band, udah punya lagu, belum di track. Lagunya kita belum track, bro, gue belum track lagu bro, tapi gue punya nih karyanya nih, gue paling biasa main live aja. Nah, gue bantu, ayo gue kenalin di studio recording di Cianjur, ayo lo track. Gue sendiri pun buka rumah produksi di rumah. Gue di rumah buka rumah itu untuk industri bisnisnya ya. Itu untuk industri bisnis. Selain gue bikin event, bikin acara-acara musik, gue buka rumah produksi. Rumah produksi Haji Ceko Official. Di dalamnya itu ada studio recording, ada studio musik. Jadi kita bisa rekaman juga di sana. Bisa. Anjay. Ada studio musiknya juga. Ada outlet juga atau distro. Ada juga warung kopi ya untuk teman-teman ngopi santai lah, kayak mirip kafe, ada barnya juga. Khusus cuman gua udah desain seanak band mungkin deh pokoknya. Udah desain Benar-benar anak band pokoknya gitu ya. Gitu. Jadi kebutuhan anak band di Cianjur ke gua aja, ke produksi gua aja. Gua mau ngapain? Mau nge-track ada. Lu mau ngapain? Mau latihan jamming ada. Lu ngapain? Gua punya nih merchandise band nih, baju. Contohnya lu Gus, band lu bikin merchandise baju nih. Titip dong di distro lu, kok boleh? Sini gua titipin. Nah, jadi alhamdulillah gitu, sampai untuk distronya sendiri banyak barang-barang. Gua nggak pakai modal sedikit pun untuk di distro ya, untuk di outlet. Jadi gua bikin namanya outlet barang rampasan. Ngarang outletnya juga ya. Ngeri. Goblok ya. Namanya outlet barang rampasan. Itu distro itu gua khususkan untuk teman-teman band yang punya merchandise. Contoh lu udah bikin album, bisa titip ke gua, ke distro gua. Jadi nanti ada orang ke sana beli gitu. Lu bikin merchandise kaos, satu lusin lah atau setengah lusin berapa kek gitu. Titip dong. Gua titip, gua simpan di distro. Nanti mereka pada beli karena kan yang datang ke rumah produksi atau ke rumah gue yang nanti kan anak-anak band semua. Iya. Semua yang berhubungan dengan band pasti dibeli. Iya, pasti tertarik lah seenggaknya ya. Betul gitu, kayak butuh senar, butuh mika drum, gitu, peralatan musik itu ada semua. Gue sengaja itu. Tapi itu titipan semua. Ada yang dititip, ada yang gue ngerampas. Itu. Jadi contohnya, lu di sini punya apa, Gus? Contoh lu punya ini, gua rampas aja. Nah, ini dari Agus nih. Kayak gitu. Ngeri. Kayak gitu lah. Kira-kira kayak gitu. Sampai teman-teman dari komunitas Kandang Babi ya, dari komunitas Kandang Babi. Apa tuh Kandang Babi? Itu komunitas street punk yang ada di Bandung. Jadi menaungi teman-teman punk se-Jawa Barat. Oh, itu tuh. Ya, kalau untuk se-Jabotabek kan ada Taring Babi tuh. Kalau bandnya itu Marginal. Mike sama si Bob. Nah, kalau untuk Jawa Barat itu namanya Kandang Babi. Nah, itu mereka. Kok bisa sih namanya Kandang Babi ya? Nggak tahu lah. Itu mereka yang punya silsilah. Iya, kalau lu pengen undang nanti gua datengin ke sini teman-teman komunitas. Mudah-mudahan bisa sih. Ya, cuman lu jangan kaget karena kan setelan mereka berstyle bro. Anak-anak pang jalanan kan. Iya. Bagaimana lah pakaiannya seperti apa gitu. Ini juga kan kebetulan aja. Ini juga kebetulan. Sebenarnya keseharian gue pun nggak begini. Gitu. Kalau on cam. Iya. Kayak gitu. Kalau on cam, Cok. Ya kalau on cam gue sebenarnya nggak begini. Karena ini gue ditodong aja dan kebetulan main aja ke sini ya. Oke, kayak gitu Gus. Jadi gue buka rumah produksi tuh di sana. Jadi kebutuhan apa?
untuk teman-teman band gue sediain di sana semua. Dan teman-teman Takokak mungkin ada yang pengen justru bikin, itu ya, atau mungkin sudah bikin karya, mereka sudah track lagu, Iya. tapi mereka cuman upload di official merekanya sendiri gitu, Itu tanpa yang sangat disayangkan tuh itu gitu ya, loh. gitu loh. Lu bikin karya kan pengen didengar, mungkin minimal setidaknya sama sama domestik aja dulu, lokalan Iya, dulu, iya, benar. sama Cianjur aja dulu. Heeh. Dari Takokak contohnya, gue bikin karya, lagunya cinta, is okay, ya. Tapi minimal satu Cianjur aja dulu pada dengerin, kan itu udah cukup. Iya sih. Dari kalau lokalnya udah dapat, baru interlokal, ya baru kita ke domestik atau keluar kota. Nah kayak gitu. Jadi kalau kayak teman-teman band di Cianjur bikin album, gue bantu promosikan, gue bantu bikin apa namanya road show, Iya, road show-nya ke luar kota gitu. Gue hubungin link-link yang ada di luar kota. Nih dari Cianjur nih ada yang bikin album, pengen gitu, ini iya, dong, iya. pengen road gitu, Iya, pengen road iya, ke sana gitu, ke kota mana, mereka bikinin gigsnya sambil promosiin kan nama bandnya kan nanti dikenal. Iya sih, Kayak benar. gitu. Oh, jadi sistemnya ada kerjasama juga ya, jadi sama orang luar tuh gitu ya. Ada dong. Luar kota wajib gitu itulah. Ya iyalah, kalau kita nggak punya link-link di luar kota ngapain? Oh iya benar. Nanti lu siapa? Bukan promotor disebutnya dong. Ya beda, ya sama lah. Sama. Sebenarnya sama. Promotor itu nggak cuman yang bikin acara. Sebenarnya yang bikin acara itu namanya penggerak. Kalau untuk promotor itu namanya itu orang yang mempromosikan suatu objek ataupun mungkin dalam kasus ini adalah band. Nah, makanya gua mempromosikan, disebutnya promotor, kan promosi. Iya. Nah, gua mempromosikan dia nih contohnya gitu. Ini gua tarik, bawa gua kenalin ke luar kota gitu. Tapi dalam tanda kutip gua di situ nggak bukan apa ya, nggak ada kerjasama dalam artian gue jadi manajernya. Manajer itu enggak, gue hanya sekedar membantu mempromosikan aja. Urusan lu manajernya siapa itu terserah lu. Urusan lu ngasih duit ke gue, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting lu respect aja sama gue. Kayak gitu aja. Kayak gitu gue. Oke, ini teman-teman Takokak kan banyak juga ya yang jago gitar, yang jago drum, sebenarnya banyak. Nah, ini ada sebuah pertanyaan juga nih Om. Kalau misal Ngerokok boleh ya? boleh. Santai dong. Gimana? Nih, kalau misal teman-teman kan ada yang punya skill di gitar, ada yang punya skill di drum, terus mereka pengen bangun sebuah band nih. Nah, mungkin ada sisi pelajarannya dari Pak Ceko ini untuk menjadi atau membentuk sebuah band tuh harus dari mananya dulu gitu loh. Yang kita bentuk tuh chemistry-nya atau skill yang diperbanyak gitu atau gimana. Nah, ya benar, ini keren banget pertanyaan. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau mau jadi anak band sih nggak usah ribet sebenarnya. Tapi kebanyakan kasus teman-teman band itu kan bubar. Iya, justru itu supaya menghindari hal itu. Gitu. Bikin band bubar. Iya kan, ini sebelumnya kan Rotten Soldier itu udah berapa tahun berarti? Itu lahirnya tahun 99, 96 itu awalnya. Tuh kan ini nyampe 2021. Sampai 2021 itu pun udah beberapa generasi. Iya. Udah. Nah, justru itu gimana tuh? Kuncinya gimana tuh? Kok bisa gitu loh ya kan? Jadi gini, kalau lu sebenarnya gampang sih kalau bukannya gua so tahu ya, tapi ini cuman sekedar apa yang pernah yang gua alami gitu. Jadi kalau lu mau bikin band itu solidin itu sebenarnya kalau untuk masalah skill itu nomor sejuta Gus. Santai aja, lu cuman bisa CF acis itu nggak masalah. Ya, lu cuma bisa CF acis. Iya. Nggak bisa. Yang penting satu benar, yang harus dibangun itu adalah chemistry. Chemistry. Karena band itu kan keluarga. Band itu kan nggak satu kepala. Iya. Kan kuluna banyak. Gitu kan. Jadi lu bertiga minimal 3 orang jadi band. 3 orang minimal bisa 3 orang jadi band kan. Kalau 2 orang kan bukan bisa jadi band, tapi tetap kalau untuk di di konser ataupun di apalah itu namanya nggak bisa. Itu nggak bisa. Harus ada additional namanya. Iya. Tetap minimal bertiga aja udah bisa jadi band gitu kan. Lu mainin gitar, mainin bass, mainin drum, udah itu jadi anak band ya kayak gitu. Chemistry yang harus dibangun dulu yang pertama, sering ngumpul. Karena band itu terbangun awalnya dari sering ngumpul. Jadi ngopi-ngopi bareng, banyakin ngopi bareng.
Nah, Iya, itu yang sebenarnya apa namanya? Source-nya, apa dasarnya ya main band kuat itu kayak gini. Lu ngopi sering-sering. Oh. Jangan seminggu sekali lu ngumpul. Kalau bisa Oh, nginep jadi oh iya iya bareng-bareng. benar-benar. Nah, itu yang kuat ngebangun dasar main band yang kuat itu dulu. Jadi dari chemistry tersebut Chemistry-nya dulu. Lu mau skillnya jago, mau baru enggak? kenal kita bikin band, paling juga kuat berapa bulan lah, atau mungkin berapa tahun udah kelar. Karena gak ada chemistry. Soalnya nggak ada chemistry. Iya, Nah, iya, kita iya, belum masuk kita akal belum sih. saling tahu kan. Sebenarnya belum saling tahu. Tapi kalau chemistry-nya udah dapet nih, walaupun kata gue bilang tadi lu punya skill cuman bisa CF aja nggak masalah itu ya. Iya, benar. Jadi chemistry-nya dulu dibangun. Nah, udah chemistry, ya lu latihan lah bro. Iya, Main iya. di studio musik lah. Masa chemistry terus jalannya? chemistry terus ngapain gitu Iya, kan? iya, Ya lu baru latihan. Lu garap lagu lah, apalagi sekarang kan media untuk belajar atau Banyak garap lah. lagu banyak lah, Nah, apalagi sekarang setelah ada YouTube ini nih ya. Nah, itu banyak banget. Kalau zaman gue dulu kan nggak begitu. Radio. Jangan Kaset. bukan kasetnya pun kaset pita. Jadi kalau mau diputar harus diputar balik kan. Ya, harus diputar balik dulu, main dulu, diputar-putar dulu kan begitu. Kalau sekarang kan udah gampang lah medianya ya. Iya. Gampang sekarang, sama anak-anak sekarang udah gampang banget. Kalau untuk masalah skill, ya itu gampang banget. Udah chemistry-nya udah bangun, lu udah main band, udah latihan di studio ya, latihan di studio bro, jangan di rumah terus latihannya. Ya latihan lah di studio musik. Ya biar gitu. terbiasa. Jadi biar habit terbiasa, nantinya. biar terbiasa dengan distorsi, dengan Nah, suara benar-benar. bising. Nah, jadi kan walaupun lu nggak bisa main drum, baru-baru dudak duk begitu, tapi telinga kalau awal denger orang main drum itu bising emang nggak enak. Frekuensi telinga kita itu sebenarnya nggak terima dengan suara drum sebenarnya itu. Jadi ada adaptasinya gitu ya. ada adaptasi dulu, nggak. Oh iya iya. iya. Kalau contohnya lu belum seumur hidup lu belum pernah dengar suara drum live, tiba-tiba lu masuk studio, dudak itu orang pertama tuh kalau memang itu otak itu tuh merespon awalnya, kalau dalam bahasa anak gue itu anjing, berisik banget. Nah, Iya. pasti begitulah, pasti begitu, pasti nggak enak, suaranya nggak enak gitu, apalagi orang yang masih belajar, itu pasti nggak enak banget. Tapi kalau mulai terbiasa orang mulai membiasakan, nah itu. Jadi kalau keluar studio musik itu semua telinga pasti ngingin. Benar. Iya, pasti. Itu salah satu latihannya, itu trainingnya kayak gitu. Iya. Kenapa harus di studio musik gitu? Karena studio musik kan khusus didesain untuk latihan gitu. Jadi nggak cuman skill kita yang dilatih, tapi otak kita juga dilatih, telinga kita juga dilatih gitu loh dari situ. Jadi indra-indra ini dilatih. Mereka dilatih ya, jadi udah chemistry-nya dapat, lu latihan udah dapat, udah sering latihan, bikin lagu lah, jangan cover terus. Iya. Nah, Jadi ada kreatifnya juga. ada kreatifnya. Kalau lu main band, tapi awalnya dulu tujuan kasarnya badami. Iya. Nah, lu mungkin dulu. Ada musyawarah dulu, Ada musyawarah mungkin dulu. lah itu. Kita ngapain nih mau main band? Tujuan lu ngapain? Apa mau senang-senang doang? Atau mau sekedar menyalurkan hobi? Iya. Atau memang kita mau komersil? Ada tujuan yang harus kita capai? Oh iya benar. Itu dulu. Ya jadi faktor utama dari tadi yang awal itu chemistry, sering kumpul. Jadi di sisi itu juga kita menentukan tujuan kita gitu. Bener itu harus. Iya. Bener itu. Kalau memang cuma buat seneng-seneng, is okay. Lu mau cover lagu 1.000.000 lagu di cover nggak apa-apa. Karena kita cuma buat seneng-seneng, buat hanya menyalurkan hobi doang, melepas stres saat kita habis bekerja atau apalah contohnya. Itu nggak apa-apa, is okay itu. Tapi kalau memang hasil kesepakatan teman-teman, kita harus bikin lagu nih. Kita main band nggak cuma buat seneng-seneng doang. Kita harus ke dapur rekaman lah. Kita harus jual karya kita. Orang harus kenal band kita. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi. Nggak cuma main band berarti lu harus bikin lagu. Iya. Wajib itu. Iya. Lu bikin lagu. Kalau niatnya kayak gitu ya. Habis bikin lagu ngapain? Ya lu track lah. Lu rekam. Sekarang sudah recording banyak. Bahkan home recording juga. Mungkin teman-teman udah pada pinter lah sekarang lah, udah bisa nge-track sendiri kasarnya, walaupun memang drumnya kasarnya digital. Drumnya digital di gambar ya. Nah, walaupun memang di industri musik itu drum digital itu nggak laku,
nggak diterima. Oh, jadi sebenarnya gimana ya, kurang harus drum live karena apa ya, kurang manusiawi. Kalau drum digital itu anjir, drumnya harus analog. Iya, iya. Harus drum asli lah gitu. Jadi itu biasanya kalau drum memang ada beberapa apa namanya kasarnya produser yang produser. nggak masalahin masalah digital, drum digital memang, tapi kebanyakan ya yang harus teman-teman tahu sebenarnya drum analog yang lebih diterima, udah pasti diterima karyanya gitu kan, karena memang source itu kan kalau drum analog kan bener-bener skill yang di ininya. Kalau sekarang ini kalau drum digital kan lu nggak bisa main drum udah bisa bikin drum, ya nggak? Ya kayak gitulah. Tinggal dupak, papak, dupak, udah padahal dupak, itu nggak masalah. Itu kan kalau pakai digital, kalau di gambar. Ini kan kalau untuk personal skill kan itu susah, bro. Itu kan bener-bener kayak ngerempel juga ya kan. Gitu. Itu kan bener-bener harus. Nah itu, lu track lagu, habis lu track lagunya, lu sebarin, lu cari link. Gitu. Contohnya mungkin bisa bilang kayak gua gitu. Promotor gitu ya. Cari orang-orang yang memang gerak di dunia mereka, di dunia musik lah khususnya. Ini bro, gue punya walaupun cuma satu karya, yang kalau satu karya itu bisa dibilang single. Bukan album ya. Jadi dalam musik, dalam band itu kan enggak band sih. Dalam musik itu kan ada single, ada EP, dan ada album. EP single itu kan satu lagu. Kalau EP itu kan mini album, bisa terdiri dari 4 sampai 5 lagu. Isinya EP namanya, mini album. Baru tahu ya? Lo kemana aja Gus? Nah ya itu EP namanya ya. Atau mini album lah. Dikatakan mini album. Ada yang satu lagi album. Itu album. Album udah jelas. Itu album jelas lah. Ada juga produser atau para apa namanya yang mereka pengennya yang disebut album itu harus berdurasi 60 menit. Ada yang kayak gitu, masih ada yang nerima. Gitu. Jadi kalau lu punya lagu nih 10 lagu, durasinya enggak 60 menit. Itu belum bisa dikatakan album, masih dikatakan mini album. Gila ya? Itu ya. Masih ada yang kayak gitu. Anjir, ya, kayak gitu. Udah. Oke teman-teman, mungkin waktunya udah agak sore juga. Gimana kedengaran gitu ya? Sorry banget. Jadi buat teman-teman mungkin sampai sini dulu. Nanti jangan lupa cek-cek ya akun Haji Ceko nanti ada di link deskripsi bro, gua kaitkan. Terima kasih juga buat sama-sama Ceko nih bro, sama-sama kesini. Aduh gila, jauh-jauh dari Cianjur anjir. Oke, thank you banget ya. Thank you. Oke. Pokoknya salam juga nih buat anak-anak band Cianjur ya. Siap. Gua salamin nanti. Ya udah, see you the next video. Jangan lupa bahagia. Oke.